Tidak ada satupun yang mau melaporkan secara resmi. Kenapa? Karena ketakutan tadi. Dia takut dikriminalisasi seperti Aiman. Gitu. Hmm. Tapi ketika dia viral ke publik itu menghentikan, paling tidak mengurangi keterlibatan Polri. Jadi memang ya betul, Vox Populi, Vox Day. Harus rakyat yang bersuara, Ya. harus rakyat berteriak, viralkan ke media sosial, dan itu akan membuat ini semakin menurun untuk keterlibatan Polri dalam hal pemilu ini. Ya kita nggak usah berharap Bawaslu lah, Bawaslu nggak bergerak kok. Berteriaklah dengan lantang, rekam semua aktivitas yang menyimpang dari aparat penegak hukum, viralkan, sebarluaskan, karena itu salah satu cara untuk mengerem tindakan menyimpang mereka. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di program Buka Kartu. Akademisi bergerak, aparat polisi bertindak. Nah, ini yang akan kita bahas topiknya dengan Julius Ibrani, Ketua PBHI, Pusat Bantuan Hukum Indonesia. Kalau dilihat dari rekam jejaknya, narasumber kita ini adalah narasumber yang kompeten sekali untuk ngomongin soal sepak terjang aparat kepolisian. Ya, karena Ya, memang sudah sangat lama berkecimpung di isu itu, mengadvokasi upaya-upaya reformasi di lembaga penegakan hukum, bukan hanya di kepolisian sebenarnya, akan tetapi juga di TNI, termasuk juga di lembaga pengadilan. Sebelumnya Julius Ibrani adalah juga salah satu petinggi di YLBHI ya. ya. PBHI dan YLBHI sendiri sebenarnya kakak adik atau kembar siam ini, Bos? Itu anak sama ibu. Anak sama ibu. Oke. Asal jangan anak sama bapak, karena kalau anak sama bapak itu ada kemungkinan bangun dinasti politik. Betul, bahaya. Saya sering memanggilnya Bang Ijul gitu ya, karena memang itu nama Ya. bekennya di kancah aktivisme di Jakarta gitu ya. Selain juga jago mengadvokasi kasus-kasus hukum, Bang Ijul ini juga jago main bola, baik Tuh. lapangan besar maupun lapangan futsal. Jadi kalau saya jadi back, musuh lawan timnya Bang Ijul ini, saya nggak akan sanggup mengikuti gocekannya. Nah, nah itu. Nah, Jul, kita akan Ya, ngomong soal gerakan akademisi yang mulai diintimidasi. Sudah ada pengakuan-pengakuan, testimoni, ya beberapa rektor di Jawa Tengah khususnya itu menyampaikan informasi itu juga kepada media. Bahkan tadi pagi di bocor alus politiknya Tempo juga sudah diungkap kembali ya hal-hal semacam itu. Nah, ini nampaknya yang paling banyak terjadi kan di Jawa Tengah ya. Mungkin karena Jawa Tengah adalah battleground untuk isu Pilpres 2024, kandangnya banteng yang ingin direbut oleh paslon tertentu yang didukung oleh Presiden Jokowi. Tapi kita nggak akan ngomong soal pertarungan politiknya, kita akan ngomong bagaimana upaya-upaya menyampaikan kritik ya yang itu sebenarnya diakui dan dilindungi oleh konstitusi tapi kemudian direspon secara brutal ya oleh aparat penegak hukum dengan melakukan pendekatan ya yang kita bisa anggap sebagai intimidasi yang dalam bahasa aparat polisi itu disebut sebagai cooling system karena mendekati Pilpres. Nah, opinimu gimana, Jul, soal praktek-praktek ini? Karena kita juga tahu bahwa pada 2019 ketika gerakan reformasi di korupsi, sebenarnya intimidasi, tekanan itu juga banyak dihadapi oleh kelompok masyarakat sipil di Indonesia yang waktu itu menolak misalnya Undang-Undang Cipta Kerja, revisi Undang-Undang KPK, Undang-Undang SD, Undang-Undang Sumber Daya Minerba gitu air. ya, Ya, Minerba air juga, dan betul. lain-lain sebagainya. Nah itu gimana Jul, opinimu? Apakah sebenarnya ini sebuah tahapan yang tidak berbeda dengan pola-pola sebelumnya? Karena bagaimanapun penguasanya tetap Jokowi waktu itu, begitu. Ya, terima kasih sudah diundang nih
Bung Adnan dan teman-teman visi integritas. Jadi kalau kita mau berefleksi sedikit ya, ada sedikit pembeda gitu, ada transformasi gitu ya, represi terhadap ekspresi masyarakat sipil baik online ataupun offline, lalu pernyataan-pernyataan kritis terhadap pemerintah, terhadap kebijakan dan segala macam. Kalau dulu ya di 2 tahun terakhir lah 2021 2022 ya menuju 2023 dia tuh semacam menggunakan buku menu dia. Jadi wah nih ICW sorot gitu ya, Kontras kita sorot, YLBHI kita sorot seperti itu. Lalu kalau ada aksi baru ada reaksi. Nah sifatnya seperti itu. Tapi kalau kita lihat di 2022 ke 2023 dan kemudian maraknya sikap kritis publik ya baik yang memang dimotori atau dipicu oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil seperti NGO-NGO tadi, YLBHI, Kontras, ICW, Walhi, Parsial dan lain-lain, atau gerakan-gerakan individu secara mandiri atau kelompok-kelompok akademisi, sivitas akademika, mahasiswa, dosen, gitu. Nah, sekarang ini ada pembeda gitu, di mana pembedanya itu seperti orkestrasi. Kita lihat jelas ini seperti orkestrasi, di mana ada satu komando terpusat gitu ya di nasional, lalu seketika di berbagai macam titik yang berbeda lokasi provinsinya, wilayah-wilayah yang terpisah gitu ya. Tapi dalam satu waktu yang sama, represinya sama. Gitu. Nah ini baru di 2023 akhir menuju 2024 gitu. Jadi kalau dalam laporan PBH itu kita menggunakan istilah yang cukup beken di isu anti korupsi. Kalau teman-teman anti korupsi bilangnya state capture corruption, kita melihatnya di 2023 kemarin menuju 2024 ini yang namanya state capture repressions gitu. Jadi dia nggak pakai buku menu, tapi dia sudah melakukan terhadap semuanya. Mau dia tukang bakso, mau dia tukang parkir liar, mau dia tukang sate, aktivis apalagi, sivitas akademika. Nah, dia tuh terlihat langsung seketika. Makanya waktu itu kita ingat betul ya, kalau tidak salah di awal 2023 kita bicarakan Juruhan, aksi di mana-mana, teman-teman media memberitakan, responnya langsung nasional. Sama persis dimanapun aksi Kanjuruhan yang kemudian kita gabungkan dengan aksi Kamisan, itu semua direpresi. Di sweeping orangnya, dicari, dibubarkan dan segala macamnya. Dan itu terjadi juga saat ini, sampai saat ini terjadi. Dan isunya lumayan bergeser nih. Kalau yang kemarin isu-isu ada kejahatan HAM, pelanggaran HAM, segala macam, sekarang isunya pemilu gitu ya. Kita memang nggak bicarakan paslon mana, tapi kita tahu ketika pemilu belakangan mulai marak isu cawe-cawe, isu kecurangan, isu nepotisme dan segala macamnya, penggunaan aparatus negara di berbagai macam level, semua berteriak otomatis tanpa perlu ada yang memotori. Nah, sepertinya represi ini sama. Jika ada suara-suara bimbang terhadap pemilu, jika ada suara-suara kritis terhadap pemilu, atau bahkan suara-suara yang mendelegitimasi pemilu, langsung dia bersikap. Jadi tadi kalau kita lihat sivitas akademikanya mulai dari dosen, bahkan kemarin PBAI juga menerima laporan teman-teman mahasiswa yang sedang berkonsolidasi di Jakarta, di ibu kota. Ya, berkonsolidasi untuk apa? Dia bukan untuk membuat rusuh, bukan untuk melanggar hukum, tapi mengekspresikan ke publik kekecewaannya kepada publik. Dan yang paling penting lagi, mahasiswa ini untuk mendidik publik untuk semakin berpikir kritis siapa yang akan dipilih nanti. Jadi bukan untuk menggagalkan pemilu, tolak pemilu, bukan. Gitu. Atau tapi membuat kerusuhan gitu ya. Ya betul, membuat kerusuhan, kita bakar sana, bakar sini, bakar-bakaran. Nah kemarin seperti aparat desa ya, kalau nggak salah yang bakar gerbang gedung DPR. Nah, mahasiswa tidak melakukan itu karena PBAI mengirimkan tim untuk mendampingi dan untuk memberikan pagar yang jelas bahwa jangan melanggar hukum, jangan berbuat kerusuhan dan segala macam, dan itu dipatuhi teman-teman mahasiswa. Tapi juga direpresi juga. Dibubarkan, bahkan didatangi satu persatu korlapnya. Nah ini kan mengerikan sekali gitu. Sama tadi tujuannya adalah cooling system. Padahal kita tahu, Bung Adnan, panasnya situasi pemilu bukan karena gerakan masyarakat sipil, bukan karena respon dari sivitas akademika, bukan karena kritik publik, tapi memang karena presiden kita terlalu ugal-ugalan melanggar apapun itu hukum yang berlaku di Indonesia demi pemilunya, kan gitu.
Berarti yang harus di cooling down itu presidennya ya, Iya, betul. bukan Presidennya yang harus bukan dikomentar, akademisinya ya. bukan akademisinya. Bahkan kalau kita lihat semakin kebelakangan ini sikap tindak presiden itu lebih offset dibandingkan paslon-paslonnya gitu loh. Biasanya Ya, kan paslon yang bernafsu untuk wah harus ambil suara ini, rebut suara ini, counter kampanye dan segala macam. Ini presidennya lebih parah daripada itu gitu. Jadi lebih memaksakan diri untuk berbuat melanggar berbagai macam peraturan gitu. kalau melihat track recordnya Jokowi ya di dalam upaya membenahi institusi penegak hukum, termasuk yang di bawah kendalinya, terutama adalah kepolisian, itu catatan PPHI bagaimana, Jul? Jadi sebetulnya saya harus kasih beberapa poin positif nih biar objektif nih Bung Atan. Siap. Pertama, kita ingat betul waktu menjelang pemerintahan Jokowi yang kedua itu koalisi masyarakat sipil melakukan evaluasi secara besar-besaran mengenai kewenangan polisi secara institusional ya, yang menurut kami sudah melampaui apa yang dimandatkan undang-undang. Jadi ada bahasa positifnya ada perluasan kewenangan dan itu menurut kami tidak wajar dan bukan merupakan induk tupoksi dari pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tentang pertahanan dan keamanan. Jadi paling tidak kami menemukan 14 titik ketika itu yang menurut kami offside dan itu harus dipangkas dari kepolisian. Salah satunya adalah persoalan SIM STNK ketika itu. Karena begitu banyak dugaan korupsi yang terjadi dan dilalahnya waktu itu berbarengan dengan kasus Irjen Pol Joko Susilo, kalau nggak salah kasus korupsi simulator SIM yang kemudian Ya. diperiksa oleh KPK dan terjadi serangan balik gitu ya, cicak versus buaya ketika itu kalau nggak salah versi berapa lah itu. Dan mengepung Novel Baswedan dan kawan-kawan di gedung KPK yang kita dampingi juga ketika itu. Nah, ternyata kami punya usut, oh ini berbahaya, banyak situasi korupsinya dan segala macam. Laporan kami itu kami sampaikan kepada kawan-kawan kami di KSP, kantor staf presidenan ketika itu buatan. Dan salah satu usulan kami adalah elektronisasi atau digitalisasi sistem. Karena mengurangi tanda kutip human error sama human corruption di lapangan. Ya. Dan itu diakomodasi oleh Presiden Jokowi. Saya ingat betul di situ ada almarhum Asep ya, alumni MAPI FAUI. Asep Rahmat Fajar ya. Asep Rahmat Fajar, betul sekali. Sahabat kita di sana, kemudian ada Kang Teten juga diterjemahkan dengan salah satu kebijakan yang kalau nggak salah masuk ke dalam paket kebijakan hukum pertama ketika itu, reformasi kepolisian. Dan selanjutnya pada saat yang tidak jauh ada juga kriminalisasi terhadap Bambang Wijoyanto, Abraham Samad, dan juga Novel Baswedan. Dan ketika kita bolak-balik ke istana menjelaskan ya kepada Presiden Jokowi menganggap bahwa kegaduhan ini lebih banyak mudaratnya ketimbang tanda kutip proses hukum yang diproses oleh Bareskrim Mabes Polri ketika itu. Dan ketika sampai di kejaksaan memerintahkan Jaksa Agung, dan saya ingat betul Jaksa Agung Muda Pidana Umum ketika itu Bang Nur Rohmat diperintahkan untuk melakukan SKP 2. Ini sebetulnya pijakan yang baik. Dari situ kita lihat di awal-awal pemerintahan Presiden Jokowi percaya sistem, percaya bahwa mekanisme anti korupsi itu juga memperbaiki institusional meskipun hanya satu aspek saja. Yang kedua, percaya bahwa dalam proses hukum itu banyak sekali rekayasanya sehingga menimbulkan kegaduhan publik dan segala macam sehingga perlu mengeluarkan SKP 2 lewat Jaksa Agung ketika itu. Nah, ini di awal-awal terjadi. Tetapi kemudian ke belakangnya mulai dari 2017 kalau nggak salah pakai kebijakan hukum ketiga 2018 dan menuju 19 perspektifnya berubah total dengan alasan waktu itu kebijakan harus berfokus pada ease of doing business. Ekonomi. Ekonomi karena kan dua isu utama yaitu ekonomi dan investasi. Lalu seluruh kebijakan harus menggunakan prinsip ease of doing business atau mempermudah iklim usaha, termasuk memangkas administrasi, memangkas perizinan, dan segala macamnya, mendekriminalisasi kejahatan-kejahatan usaha, kejahatan-kejahatan bisnis, dan dibalikin kepada urusan administrasi dan pajak. Nah, termasuk amnesti pajak ketika itu. Dan ini yang membuat Presiden Jokowi sedikit banyak, loh, kok ini kami banyak ininya nih pelanggarannya nih. Oh ini nggak bisa amdalnya dihilangin. Nah dia melihat kemudian seperti
Aduh, masalah hukum ini kok kayaknya ribet ya kalau dipakai buat usaha ya. Kok banyak halangannya, kok banyak hambatannya ya. Udah terabas aja lah. Dan seketika waktu itu juga kalau nggak salah teman-teman masyarakat sipil dipanggil ke istana untuk menjelaskan status kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Yang dia janjikan akan diusut satu persatu dan pertama kali prioritas kalau saya tidak ingat ada pengusutan kasus pembunuhan Munir Said Talib, Munir. aktivis Ya. HAM senior ya. Tapi kemudian nggak ditindaklanjuti karena tadi, ini urusan hukum ribet, menghalangi usaha, menghalangi bisnis, ekonomi, investasi, dan kemudian ternyata urusan HAM juga dianggap semacam batu sandungan lah kalau kita kebanyakan ngomong HAM, maka pelaku usaha susah untuk memenuhi standar HAM. Dimulai dari isu perburuhan ketika itu kita gonjang-ganjing apa namanya tuh peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Dan itu kan salah satu komponen usaha yang jadi concern para pengusaha dan pemilik modal. Di situ dia berubah. Jadi sampai detik ini sama sekali tidak ada satu langkah merit system pun ya di tangan Presiden Joko Widodo dalam hal reformasi Polri. Jadi reformasi Polri itu dilepaskan kepada si jenderalnya Kapolrinya secara penuh dan yang kita lihat justru nyaris sama sekali tidak ada peran Kapolri, manajemen tengah yang lebih banyak bergerak ya yaitu Komisaris Jenderal, Inspektur Jenderal, bintang 3, bintang 2 itu yang lebih banyak bermain dengan dalam arti memperkuat divisi masing-masing, direktorat masing-masing dan kemudian saling apa ya, saling bersinar masing-masing itu. Dalam beberapa hal yang positif itu tentu bermanfaat ya. Misalnya seperti lantas kemudian memperkuat CCTV di lampu-lampu merah di perempatan untuk melihat apa ada yang melanggar peraturan tanpa perlu human error atau human corruption lagi. Tapi di sisi lain juga kita tahu ketika bermasalah seperti kasus Verdi Sambo kemarin, nah disitulah letak friksinya sudah mulai meledak dan akhirnya Presiden Jokowi sendiri yang sibuk memanggil seluruh perwira, ya perwira menengah sampai perwira tinggi ke istana Presiden untuk dilakukan briefing ulang, gitu. Dan di situ juga pesannya tidak pernah menjadi satu pesan yang yang fundamental gitu bahwa ini persoalan keorganisasian, persoalan korupsinya, persoalan tingkah lakunya, persoalan bisnis tanda kutip bisnis gelap yang kemudian mempengaruhi institusi kepolisian dalam hal penjagaan aset perusahaan dan yang lain, dan ini tidak kelihatan. Kalau tidak salah pesannya cuma dua yang umum waktu itu. Pertama, tetap patuhi undang-undang dan segala macam hal normatifnya. Kedua, tidak memperlihatkan gaya hidup yang mewah. Jadi dia sama sekali tidak menyentuh persoalan misalnya kasus Verdi Sambo yang menjadi pemicunya seluruh perwira ini dipanggil ke istana adalah soal apa sih? Mekanisme pengawasan, gitu ya. Soal apa sih keterlibatan pihak eksternal. Nah, kan gitu. Soal mekanisme pengawasan, kita balik lagi ke isu bagaimana polisi ya dalam banyak public discourse ini sudah public discourse gitu ya, ini sudah diposisikan ya beberapanya digunakan untuk mendukung paslon tertentu. Tentu ini kalau tanpa perintah kan nggak mungkin bergerak gitu ya. Dan di Bocor Halus juga dijelaskan tuh Kapolda Jateng salah satu yang melakukan mobilisasi para Kapolres untuk melakukan cooling system dalam tanda petik. Nah, peran Kompolnas ya yang sepertinya kok nggak ada bunyinya ini. Setelah kita tahu hiruk pikuk akademisi bergerak mengkritisi pemerintah, polisi turun tangan, kok Kompolnasnya seakan-akan diam saja. Ada catatan khusus nggak soal Kompolnas kita ini? Waduh, catatan soal Kompolnas banyak sekali ya. Simply saying, Kompolnas ini seperti pemadam kebakarannya Polri gitu ya. Ketika Polri mengalami kebakaran, Kompolnas di depan bukan untuk membenahi, padahal dalam mandatnya dia adalah mitra strategis pembangunan institusional Polri, tetapi yang terjadi adalah Polri kenapa? Dia statement duluan. Ya statementnya pasti membela, menganggap bahwa jangan buru-buru menuduh dan segala macam ya apologi dan justifikasi lah.
Nah, Bukan problem melakukan mendasar investigasi gitu ya. bukan melakukan investigasi dulu gitu Kak, atau mengatakan oh kami Kompolnas, kami punya kewenangan 1 2 3 4, kami akan laksanakan dalam waktu sekian, kami akan buka kepada publik hasil pemeriksaan. Oh enggak, gitu. Jadi publik nggak tahu Kompolnas itu perannya apa kan gitu ya. Karena statementnya sudah duluan, oh jangan menuduh dulu, ini siapa tahu begini, siapa tahu begitu. Seperti jubirnya kepolisian. Nah, ini problem fundamental ya. Problem fundamental ketika lembaga pengawasan itu dia kantornya sih seperti eksternal gitu ya, meskipun berada dalam satu komplek Polri ya. Tetapi kemudian kalau kita lihat mulai dari komposisi komisionernya, lalu juga dia di bawah Kemenko Polhukamnya, lalu juga dia seluruh isinya itu adalah dari Polri juga. Ada problem fundamental. Pertama sudah pasti esprit de corps ya. Esprit de corps itu kan dia tentu punya mental, moral, spiritual bahkan untuk membela sesama korpsnya itu dulu. Apapun ceritanya, meskipun dia belum tahu ceritanya, dia melakukan pembelaan itu karena demi esprit de corps. Itu yang pertama. Dan pembelaan akibat esprit de corps ini juga menyebabkan tidak diinginkannya ada transparansi ke publik gitu. Karena apa? Ya dianggap ini aib di rumah sendiri, jangan kita beberkan keluar lah. Kan begitu. Itu problem mendasar yang pertama. Nah, yang kedua adalah tentu karena ini pengawasannya oke lah orangnya banyak dari luar gitu. Tapi perspektifnya, badannya secara perannya itu seperti internal. Sehingga apa? Tidak punya satu kewenangan, bukan satu kewenangan, satu keinginan ya untuk betul-betul mengorek, membuka, mengakomodasi pikiran publik. Itu yang paling penting untuk mencatat apa sih kekhawatiran publik, apa sih dugaan publik. Jadi kita sering melihat akibat ketiadaan eksternalitas ini ya dari pengawasan oleh Kompolnas ini, seolah-olah publik ini melihatnya A gitu ya. Kompolnas ini untuk bukan menjawab si A gitu ya. Tapi Kompolnas ngomongnya B, C, D, F, nggak nyambung dia. Dia Dan seperti yang rel kereta api gitu loh, yang nggak dan ketemu. yang fatal itu dalam kasus Sambo ya. Yes, betul Hmm. sekali. Saya berapa kali satu forum sama Bang Benny Mamoto dan segala macam kita bilang, Bang kita juga dapat info dari internal. Kita tidak ada satupun negara yang tidak ada polisinya, semua ada polisinya kan gitu ya. Sama kayak tidak ada satupun negara yang tidak ada tentaranya, semuanya ada gitu. Tapi semuanya mau memperbaiki. Kita kasih masukan waktu itu ke Bang Benny, Mas Antonius dan segala macam. Kita bilang ini perbaiki di sini, tapi nggak juga. Jadi dia seperti sibuk sendiri gitu loh. Dia sibuk sendiri, tidak menjawab apa yang ada di luar sana. Padahal keributan di luar sana itu yang harus direspon sebagai indikator kepercayaan publik terhadap Polri. Gitu. Bang Nah Icul, makanya kalau kita lihat, ini kan karena beberapa fungsi pengawasannya juga lemah ya, termasuk Kompolnas. Kita nggak usah ngomong soal inspektoratnya lah ya. ya Apalagi karena ini ada kepentingan elektoral ya, tentu yang punya kepentingan dalam hal ini adalah Presiden Jokowi untuk betul. menggunakan institusi kepolisian di dalam menetralisir dalam tanda petik ya kelompok-kelompok masyarakat yang mungkin alergi dengan apa yang dilakukan Presiden dalam mendukung paslon tertentu. Kira-kira kalau sudah bicara mengenai situasi yang cukup pelik hari ini karena paslon tertentu itu memang diendorse oleh Presiden langsung gitu ya, yang sangat berkuasa. Bagaimana strategi menetralisir polisi justru gitu ya untuk tidak cawe-cawe terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengkritisi pemerintah meskipun ini konteksnya misalnya pemilu. Nah, ini penting nih karena ngomongin polisi dan pemilu ini, dia sedikit cerita. Jadi waktu itu saya pas di Surabaya gitu ya. Kalau nggak salah ada seminar di kampus Unair soal putusan MK. Saya keluar dari kamar, nggak bawa handphone, nggak bawa apa karena lagi dicas mau nyari Starling aja, mau nyari kopi gitu. Dan di kota Surabaya itu saya lihat ada beberapa pemasangan baliho yang kemudian rame. Ya, secara masif baliho dari partai PSI. Dari kemudian dibahas secara terbuka di Komisi 3 DPR RI
dan kemudian dibahas juga oleh Aiman yang kemudian membuat Aiman terkriminalisasi di situ. Nah, usut punya usut sebetulnya waktu itu saya sudah mulai mau share ke teman-teman, ini ada yang salah karena beberapa titik tengah malam itu saya perhatikan itu bukan seperti pemasangan baliho yang biasa lah. Kita juga sering pasang baliho kok dulu kok acara-acara teman-teman NGO, acara masyarakat sipil yang kita sering pasang baliho. Tapi pemasangan ini berbeda, seperti dilakukan serentak kayak cepat, tap-tap gitu ya. Seolah-olah ada komando dan kemudian terkuak. Ada dugaan kuat itu dikomandoi oleh kepolisian. Nah, ini sebetulnya titik balik yang baik untuk menghentikan cawe-cawe kepolisian terhadap kontribusinya di pemilu secara ilegal karena bukan tupoksinya Polri. Ternyata kita melihat ketika suara publik ramai, ketika suara publik mulai menguak semua dugaan-dugaan keterlibatan Polri yang melanggar netralitas Polri, itu jadi satu-satunya jalan untuk paling tidak mengurangi apa namanya peran Polri ya, intervensi lah, peran lah, dan kemudian dimanfaatkannya keterlibatannya Polri dalam hal pemilu ini dari berbagai macam level, mulai masang baliho, kemudian melakukan intimidasi dan intervensi kepada gerakan-gerakan sivitas akademika, gerakan masyarakat sipil dan yang lain, gitu ya. Dan ini penting karena kita melihat Bawaslu diam, KPU-nya juga tidak banyak bergerak atau dia bergeming begitu saja. Dan kita tahu pengawas Polri, DPR juga tidak banyak bergerak, kemudian juga Kompolnas juga tidak bergerak juga. Jadi satu-satunya harapan kita ternyata hanya ada di kita sendiri gitu. Hanya ada di suara publik. Makanya waktu itu PBHI membuka Suarakan posko. gitu ya. Betul, PBHI membuka posko pelaporan dugaan keterlibatan anggota Polri dalam hal pemilu yang melanggar undang-undang baik secara etika, administrasi atau bahkan pidana. Dan kami anonimkan untuk kami laporkan secara kelembagaan waktu itu. Dan cukup banyak pelaporannya, cukup banyak muatan. Ada beberapa puluh laporan, lebih dari 40 kalau terakhir saya baca di bulan November kemarin. Dan kemudian ya lucunya, tidak ada satupun yang mau melaporkan secara resmi. Kenapa? Karena ketakutan tadi. Dia takut dikriminalisasi seperti Aiman. Gitu. Tapi ketika dia viral ke publik itu menghentikan, paling tidak mengurangi keterlibatan Polri. Jadi memang ya betul, Vox Populi, Vox Day, harus rakyat yang bersuara, harus rakyat berteriak, viralkan ke media sosial, dan itu akan membuat ini semakin menurun untuk keterlibatan Polri dalam hal pemilu ini. Ya kita nggak usah berharap Bawaslu nggak bergerak kok. Beberapa laporan teman-teman di Bawaslu itu tidak ditindaklanjuti tanpa penjelasan apapun, sama sekali nggak ada penjelasan. Cuma tidak dapat ditindaklanjuti. That's it. Gitu. Jadi memang ya kita mendorong masyarakat, kita pantau punya handphone segala macam. Kalau lihat ada anggota kepolisian yang pasang baliho, mengintimidasi dan segala macam, langsung sorot, kirim ke PBHI. Salah satunya kemarin ketika teman-teman mahasiswa berkonsolidasi dan mulai didatangi, itu divideokan dan kami berteriak keras terkait dengan itu. Dan itu mulai mengurangi tensi serangan-serangan terhadap sivitas akademika. Begitu, Muatan. Oke, Bang Ijul, terima kasih insight-nya. Poin terakhir tadi sangat penting. Ketika negara tidak hadir untuk menjaga netralitas aparat penegak hukumnya, justru menjadi bagian dari kontestasi politik untuk Pilpres 2024, hanya kita, masyarakat, pemilih yang sanggup mengawasi. Berteriaklah dengan lantang, rekam semua aktivitas yang menyimpang dari aparat penegak hukum, viralkan, sebarluaskan, karena itu salah satu cara untuk mengerem tindakan menyimpang mereka. Demikian sahabat integritas, diskusi kita dengan Julius Ibrani. Jangan lupa like, subscribe channel kita dan juga channel PBHI, terutama juga channelnya Bang Ijul, karena Bang Ijul juga aktif di sosial media. Kita akan ketemu lagi di lain waktu. Jangan lupa datang ke TPS karena ini adalah tanggung jawab kita untuk menghentikan kesewenang-wenangan, menghentikan upaya-upaya membangun dinasti politik di Indonesia. Kita tidak sedang memilih malaikat, kita sedang tidak memilih yang terbaik,
tapi kita ingin menghindari yang terburuk untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Yes. Kita ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa. Salam anti korupsi.